Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, penantian panjang selama 6 tahun, kini Gilang Dirga sambut kelahiran anak pertama. Pasangan Gilang Dirga dan Adisti Versa saat ini sedang berbahagia. Pasalnya tepat pada peringatan Hari Pancasila, mereka resmi menjadi orang tua dari seorang anak laki-laki. Diketahui Adisti Versa melahirkan sang anak di Rumah Sakit Brawijaya Antasari, Jakarta Selatan. Momen haru sekaligus membahagiakan ini langsung dibagikan oleh Gilang Dirga melalui akun Instagramnya. Di dalam keterangan postingannya, Gilang menjelaskan nama dari anak pertamanya yang ternyata berasal dari negara Jepang. Gilang mengatakan bahwa arti dari nama sang anak adalah sebuah perak. Diharapkan sang anak dapat menyinari kehidupan banyak orang di sekitarnya kelak. Tidak lupa juga Gilang memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu dirinya dan istri selama menjalani persalinan. Kabar bahagia ini tentu saja disambut meriah oleh rekan-rekan selebriti lainnya seperti Ruben Onsi, Tanta Ginting, hingga Aldi Taher ikut memberikan ucapan selamat kepada pasangan ini. Berikut wawancara dengan pihak keluarga. Apa Cesar? Iya, nanti semuanya akan dijawab. Ini sorry banget tadi juga bilang maaf banget gak bisa datang karena emang lagi nungguin sama Adisnya juga gitu. Dan untuk Adis belajar menyusui. Gitu. Tepatnya hari apa, nanti jam ya berapa? Mas, sorry banget. Nanti pokoknya pasti nanti akan dikabarin juga. Lagi belajar menyusui ada kesulitan nggak sih? Ini kan menyusui pertama berarti ya? Enggak sih, sebenarnya karena kan emang baru lahir aja ya, jadi masih proses semuanya belajar ya. Kak, Mas Gilang sendiri mungkin se-excited apa sih ini dengan kelahiran dua hati yang pertama? Ya, pasti excited, cuma nanti pasti diomongin ya Mas ya, sorry banget ini kita cuma perwakilan dari keluarga aja supaya tadi nggak enak kalau nggak nemuin langsung gitu ya Gilangnya, jadi tadi ada permohonan maaf juga karena nggak bisa langsung kesini gitu. Laki-laki perempuan dedinya Mbak? Mungkin bisa di tanggal 3 nanti ya. Sorry banget ya Mas ya. Tapi setidaknya ada yang bisa berbagi gitu dengan kita di hari ini apa gitu? Pastinya kita semua keluarga bahagia ya. Terus spell nama sedikit aja inisial. Inisial aja. Iya, apa-apa. Jin ya. Oh, Jin Dirga ya? Iya, udah ada juga di Instagramnya. Instagram sudah ada sih. Jin Dirga. Jin Dirga. Laki-laki. Proses menyusuinya lancar ya, Mbak? Iya, alhamdulillah. Sedikit dong. Berita selanjutnya, proyek terbaru Putra Siregar habiskan dana senilai 1 miliar rupiah. Istri Putra Siregar yakni Septia Yetri Opani merealisasikan proyek sang suami yang kini berada di dalam tahanan. Proyek terbaru Putra Siregar yaitu video klip lagu Terhukum Rindu yang terinspirasi dari suratnya untuk sang istri dan anak-anaknya. Septia Yetri Opani menyebut bahwa proyek video klip tersebut menelan dana nyaris 1 miliar rupiah. Septia Yetri Opani pun menjelaskan bahwa berbagai properti yang digunakan dalam video klip itu membutuhkan modal yang besar. Uniknya, video klip tersebut juga melibatkan sejumlah selebritis papan atas. Akan tetapi menurut Septia Yetri Opani, para selebritis secara ikhlas mendukung video klipnya. Seperti diketahui, Terhukum Rindu merupakan lagu yang terinspirasi dari surat yang ditulis Putra Siregar dari balik penjara. Surat tersebut menuliskan perasaan rindu Putra Siregar terhadap anak dan istrinya di tengah kasus pengeroyokan yang menimpanya. Putra Siregar mempercayakan lagu tersebut dibawakan oleh Andika Babang Tampan dan diproduseri oleh Anji Manji. Berikut wawancara dengan istri dari Putra Siregar. Jadi karena Bang Putra di situ orang ngapa-ngapain, jadi dia disuruh menangis. Jadi dimanapun dia berada, dia tetap kita.
Proses ini berapa lama sih Mbak mungkin teleponnya? Video klipnya tuh seharian. Jadi dari pagi sampai pagi lagi. Kalau untuk biayanya Mbak, biayanya kayak Karena melibatkan lumayan- artis, boleh disebut biayanya Mbak? Biayanya Kisaran aja Mbak. karena itu bahan kacanya kaca asli. Barang-barang itu barang-barang asli, pohonnya pohon asli yang kita bawa ke sana. Tadi ada beberapa klub juga yang atas kita sempat bahas. Berarti pesan dari lagu tersebut tersampaikan. Jadi itu emang ungkapan yang bisa dirasain. Jadi pas mereka nangis berarti pesan yang sampai. Maksudnya Perasaan bersedih itu kan pas nonton. sedih, pas endingnya sedih. Makasih banget soalnya buat teman-teman banyak banget yang support terhadap dua artis ngasih semangat. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Ria Ricis ikut terlibat dalam penggarapan proyek Putra Siregar. Karya pertama Putra Siregar di dunia musik berjudul Terhukum Rindu akan segera dipublikasikan. Lagu ini ditulis oleh Putra Siregar dari balik jeruji besi selama ia menjalani proses hukum atas dugaan pengeroyokan. Melalui lagu ini, sahabat hingga keluarga pun dapat merasakan dengan jelas kerinduan terdalam dari Putra Siregar. Ria Ricis, salah satu sahabat yang ikut berpartisipasi dalam video klip ini pun meneteskan air mata setelah menontonnya. Berikut wawancara dengan Ria Ricis. Apa sih agak ngapa? Coba tadi Bang Tampon, Bang Andika, Tampon. Dari Manji juga. Manji produsernya. Iya, dan sebegitu dipercayanya. Kemudian banyak juga ada 30 artis berpartisipasi juga semuanya mendukung Papi, dan kami berdua yakin di luar sana pun banyak orang lagi yang mendukung Papi dan bukan hanya kita aja kali ya. Banyak banget. Iya, pokoknya untuk Papi Putra yang terbaik, insya Allah mudah-mudahan. gimana juga nih akhirnya melihat Di asing dulu nih sementara waktu, dan di situ memang sangat menahan rindu gitu. Jadi memang tadi waktu nonton saya membayangkan bahwa aduh saya nggak bisa nih kalau jadi Kak Septi, pasti nggak sekuat Kak Septi gitu. Jadi emang tadi pas nonton aduh aku nggak tahan gitu. Jadi benar-benar wah pecah banget. Luar biasa untuk karya Pastor yang satu ini Terhukum Rindu, luar biasa. Lagi rame. Berita selanjutnya, 2 tahun tertunda, Isyana Sarasvati penuhi keinginan untuk menggelar konser. Setelah 2 tahun tertunda menggelar konser, Isyana Sarasvati akhirnya bisa memenuhi keinginannya itu. Konser bertajuk Lexi Konser Live on Tour bakal digelar Isyana Sarasvati di 5 kota, antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Bali. Dimulai pada 3 Juni 2022 mendatang di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta Pusat. Isyana akan memberikan hiburan kepada para penggemarnya. Menariknya, penyanyi berusia 29 tahun ini tidak hanya tampil di panggung saja, melainkan ia juga ikut membuat konsep dalam konser yang namanya diambil dari album Lexicon. Ternyata bukan dari kepala Isyana sendiri, ide untuk menjadikan Lexi Konser sebagai judul konsernya, melainkan dari para penggemar yang sudah menyampaikannya lewat media sosial. Berikut konferensi pers dengan Isyana Sarasvati. Tiket-tiketnya nanti harganya berapa, terus di kota-kota lainnya tuh akan di tanggal berapa dan di mana gitu ya. Semua akan terupdate di sana. Oke. Untuk di Jakarta sendiri ada nggak nih bocoran-bocoran? Boleh lah. Siapa yang mungkin ada guest star atau mungkin ada lagu-lagu yang nanti gue akan bawain ini loh gitu. Gimana sih? Salah satu bocorannya adalah akan membawakan My Mystery untuk pertama kalinya secara live. Yes, boleh kasih tepuk tangannya nggak? Ini super deg-degan dong. Iya dong. Orang terjadi perilisan hari Rabu, Jumat langsung live. Jarang-jarang terjadi ya. Jarang. Baru rilis langsung dibawain live. Dan di konser sendiri loh. Biasanya kalau di press con ini lo bawain gitu kan.
langsung di hari Jumat. Langsung di konsernya gitu Langsung kan. di Jadi konsernya. nggak ada kayak panggung pemanasannya tuh nggak ada. Langsung suka ya, bala untuk diri sendiri aja kan? Iya betul. Kan Deg-degan. konsepnya apa adanya. Adanya. Gitu. Setuju. Sama juga kan akan membawakan lagu-lagu yang ada di album Lexicon. Karena biasanya kalau aku manggung di bukan acara sendiri, Ya. masih ada yang nggak dibawain, Ya. ada yang dibawain, masih campur-campur gitu. Kalau ini bawain semua. Semuanya. Ah. Ngebawainnya sendiri aja atau nanti akan memboyong siapa? Mungkin ada kolaborator yang akan hadir. Kalau membawa siapa pasti bawa band aku ya, The Tutis. Betul. Itu adalah jantung dari musik-musik aku. Setuju. Kalau kolaborator gimana Sarah? Kolaborator sebenarnya pasti banyak surprise, banyak kejutan untuk tour Lexi Concert ini. Nafas kita masih panjang untuk ke 4 kota berikutnya. Iya. Salah satunya ya mungkin dibocorin aja kali ya, akan ada kolaborator untuk di Lexi Oke. Concert. Namun Nah, surprise. karena Jadi namanya siapanya? surprise. Misteri, Kalau misteri. misalnya ternyata gue nyanyi, setelah teman-teman nulis, nanti akan ada surprise guest yang akan nyanyi, ada Reza Candika. No more surprise. No more surprise, no more mystery ya. Iya, jadi nggak seru. Jadi yang sudah bisa dipastikan akan ada gestar ya kita ngomongnya Ada ya, gestar. boleh ya. Yes. Akan ada gestar di tiap-tiap live on tour-nya Lexi Concert ini. Yes, Friends of Isyana. Berita selanjutnya datang dari penyanyi tanah air Anji Manji jadi produser lagu ciptaan Putra Siregar. Anji Manji diminta Putra Siregar menjadi produser lagu Terhukum Rindu yang dinyanyikan oleh Andika Kangen Band. Putra Siregar membuat lagu Terhukum Rindu saat menjalani penahanan di Polres Metro Jakarta Selatan. Musisi yang kini berusia 43 tahun tersebut diminta Septia Siregar, yakni istri dari Putra Siregar, untuk memproduseri lagu Terhukum Rindu. Putra Siregar dibantu Robby Geisha saat membuat lagu tersebut. Saat ini, Robby Geisha dan Putra Siregar berada di tahanan yang sama. Anji Manji kemudian mengaransemen lagu Terhukum Rindu itu. Anji Manji meminta Andika Kangen Band menyanyikan lagu ini karena musiknya Melayu. Video musik lagu Terhukum Rindu melibatkan banyak artis Indonesia seperti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Rizky Bilar dan Lesti Kejora hingga Rizal Armada, Andika Kangen Band dan Ruben Onsu. Berikut wawancara dengan Anji Manji. Ya pasti ya. Cuma gini, secara lagu kan yang penting udah ketahuan lagunya itu songnya seperti verse-nya seperti apa, refrainnya seperti apa, chorusnya seperti apa, jadinya langsung dari situ tinggal dibikin aransemennya aja. Bang, tantangannya sendiri mungkin seperti apa Manji? Harus Andika, kenapa Bang? Gini, sebenarnya kemarin pertimbangannya karena saya lagi mau ngerilis album kan, maksudnya lagi mau ngerilis single sendiri. Jadi terus kayaknya nih lagu ini cocoknya notasinya tuh waktu itu sebenarnya di pikiran ada beberapa kandidat gitu. Maksudnya akhirnya kita memilih ya udah deh kayaknya Andika cocok. Tantangannya mungkin Manji? Tantangannya adalah pertama pengerjaannya untuk komunikasinya tuh agak-agak sulit karena maksudnya akhirnya aku cuma bisa 1 kali komunikasi dan aku bilang percayain deh gitu, percayain sama aku untuk kerjain musiknya. Dan ya benar-benar waktu itu sebenarnya waktu itu ada beberapa revisi sih, drumnya ininya, cuma aku bilang kayaknya percayain deh sama aku karena tektokannya susah banget kan gitu. Akhirnya ya udah. Dan waktunya nemuin waktu yang sama Andika, Anji itu agak-agak sulit. Rekamannya aja waktu jam 11:30 malam. Kita cuma punya waktu sebentar waktu rekaman. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti informasi di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.